makmur itu bukan cuma berapa banyak deposito yang kita punya, berapa banyak penghasilan kita, tapi kita kalau untuk seni aku terserah orang ngomong apa. Tapi kalau saya pribadi sih melakukan ini karena saya menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang, atau teman-teman lain juga kalau ini tempatku udah jalan juga bisa belajar. Karena sebenarnya aku yakin sekali ada banyak lokal champion ya. Tapi sebenarnya yang paling penting ini adalah tugas. Oke, halo pemirsa TV One, kembali lagi berjumpa sama saya Zulfikri Putra Malawi dalam acara podcast bareng orang hebat. Kali ini saya kedatangan musisi, aktivis juga, petani juga gitu ya, dari Pulau Dewata, Bali. Dan ini udah lama banget gua idolakan juga secara musikalisasi, secara mental aktivisnya gitu yang benar-benar konsisten, bersuara lantang. Ini dia, beliau. Apa kabar, Bik? Sehat ya beli ya? Lama banget ya nggak tahu. Sekarang beli lagi di acara Idea Fest, lagi abis tadi conference juga talk show. Ya. Talk show ngomongin soal perubahan iklim, ngomongin soal isu lingkungan, dan emang itu adalah lu gitu ya. Tadi yang menarik di dalam, lu bilang ini isu lingkungan ini tuh yang isu yang membosankan dan capek gitu ya. Tapi kenapa lu tetap ada di dunia itu, Bli? Gue mau tahu, Bli. Iya, karena yang pertama kan kita memang care kan, kita memang peduli pada isu itu, dan juga mungkin secara natural ya aku hidup dari keluarga petani yang memang dari kecil memang sudah akrab dengan apa namanya, kalau di Bali kan ada traditional agriculture gitu yang memang dari dulu kan petani-petani tradisional ini yang merawat air, merawat tanah gitu kan. Dan juga karena keluarga juga, ya baik keluarga saya ataupun keluarga istri, dua-duanya memang dunia aktivis ya. Jadi ya saya percaya bahwa anak atau individu itu memang terbentuk dari keluarga. Tinggal di Bali juga yang sebenarnya kalau secara tradisional Bali itu kan sebenarnya sangat menghargai Alam. Iya, alam, pelestarian alam kan, konservasi gitu kan. Tinggal di Ubud lagi, yang Ubud notabene adalah kantor-kantor markasnya LSM gitu. Kalau kita keluar minum walaupun keluar party kayak gitu, yang ngomongnya sama teman-teman yang topiknya isu-isu penting. Nah, begitu bikin band, mau bikin lagu apa nih gitu. Ya jelas yang obrolan yang baru kita bicarain tadi di breakfast gitu misalnya kan. Jadi ya saya pikir karena faktor lingkungan juga, profesi juga ya, karena saya di luar musik kan juga backgroundnya agroekologi gitu kan, ngajar gitu. Jadi ya kelihatannya banyak melakukan hal tapi sebenarnya masih Di situ-situ aja. Masih ya. Iya, karena emang nature-nya ya, maksudnya bergerak secara nature gitu ya. Karena betul. Kan nggak dipungkiri juga isu lingkungan ini tuh juga banyak yang tadi lu bilang SJW-nya juga, dan itu akhirnya jadi stigma negatif yang mana mungkin orang jadi takut untuk menyuarakan juga gitu. Padahal itu memang penting gitu ya. Cuma karena konteks paradigma negatif tadi, akhirnya orang juga jadinya enggan gitu. Nah, lu melihat situasi ini tuh seperti apa sih, Bli? Apakah ini sesuatu yang memang ya ini pasti akan terjadi, nggak bisa dihindari, dan kita sebagai individu harus bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong, aku tidak pernah menjudge orang begitu bicara isu lingkungan di SJW gitu ya. Justru saya merangsang bahwa semua orang harus seperti itu, ya, harus bersuara. Karena kalau kita lihat dalam situasi ya, dalam seberapa penting isu kayak krisis iklim saat ini ya. Ini timingnya memang harus bicarain ini, harus memprioritaskan ini gitu. Karena kalau aku saranin teman-teman ya nonton dokumenter Breaking Boundaries ya. Berapa hal-hal yang memang saat ini rasanya kayak kalau kita bergerak sekarang aja rasanya sudah terlambat gitu, apalagi tidak bergerak sama sekali ya. Tapi ada banyak sekali poin-poin yang masih bisa diselamatkan kalau kita mau gitu. Nah, tapi ini sih memang secara individu memang orang itu memang harus dari dalam dirinya sendiri memang tergerak dan memang engage dengan isu itu ya. Misalnya kayak semakin mapan seseorang, dari segi income material, dan pengetahuan ya, kualitas pendidikan yang bagus. Pasti dia akan spend banyak penghasilannya dia untuk mendapatkan makanan yang sehat, organik atau segar atau fresh atau bernutrisi. Nah,
Berarti ini kan kebutuhannya dia kan? Iya. Dia akan rela mengeluarkan banyak penghasilannya dia untuk mendapatkan ini. Ini menjadi skala prioritasnya dia. Iya. Nah, tapi kalau begitu yang dia perlukan ini semakin langka atau semakin mahal atau terancam, nggak ada gitu nggak kan. ada ya. Yang ada cuma makanan junk food gitu misalnya. Merkuri di Iya, dalam. gitu dah. Itu pasti dia akan secara natural dia akan berusaha untuk biar kebutuhannya dia itu tetap tersedia. Iya. Dia menjadi peduli gitu. Iya. Orang misalnya menganggap bahwa aku tinggal di kota di Jakarta nih gitu. Wah, garaseku penuh mobil, kaya lah secara materi, income-ku bagus apa semua. Tapi begitu keluar rumah harus pakai masker gitu misalnya. Polusi. Nah, begitu orang ini sadar bahwa definisi kemakmuran itu bukan cuma sekedar punya uang banyak, tapi juga keluar rumah udaranya bersih, minum airnya bersih, keluar rumah tetangga kita juga sama makmurnya sehat dengan kita juga, gitu. Maksudnya keluar rumahmu gedongan, begitu keluar tetanggamu nggak bisa makan, itu kan juga bukan lingkungan yang sehat gitu, bukan makmur, kondisi makmur, kesenjangan sosial itu kan tidak makmur. Gitu. Nah, kalau orang sudah menganggap ini sebagai sesuatu yang penting, otomatis dia akan peduli. Jadi menurut saya ya terserah tiap individu prioritasnya apa ya. Tapi saya sangat menghargai atau respect pada individu yang menurut saya individu keren ya. Orang yang prioritasnya ke arah sini. Kesejahteraan sesama manusia kesejahteraan manusia dengan kemakmuran itu adalah keseimbangan antara kesejahteraan manusia kita sebagai manusia, bisnis, ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Karena keseimbangan daripada ini hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan ini menurut saya begitu itu seimbang itu namanya makmur. Iya, betul. Makmur itu bukan cuma berapa banyak deposito yang kita punya, berapa banyak penghasilan kita, tapi kita apa yang bisa kita berikan juga dan lebih banyak spending untuk tapi makan susah. Udara kotor gitu. Jadi semakin banyak orang menganggap ini sebagai isu penting dan relate dengan mereka, ya otomatis. Dan ini kan berhubungan dengan pendidikan juga sebenarnya kan. Iya, tapi kan sebagai seorang seniman ya, musisi gitu, biasanya kan taraf atau target seseorang musisi itu tuh dikenal gitu kan, menjadi dikenal dengan karya-karyanya. Tapi setelah dikenal itu lu mau jadi apa gitu kan? Ya tadi gue sepakat sama lu, kita mungkin ketinggalan 10 tahun dari diskusi tadi. dari negeri negara lain gitu ya. Standar maju gitu lah. Ya, standar maju itu kita ketinggalan secara mindset mungkin gitu ya. Dimana Bono udah menyuarakan isu lingkungan juga gitu di YouTube gitu dan band Rage Against the Machine dan sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal ketika individu musisi menjadi sosok yang populer gitu ya, dan lu berani untuk menyisihkan tenaga dan pikiran lu untuk hal yang tadi itu kepedulian itu gitu. Terlepas dari lu tinggal di Ubud dan lu tinggal dengan ekosistem yang baik nih secara alami gitu ya. Ada yang ingin lu tanggapi nggak terkait hal ini gitu? Harusnya musisi-musisi itu ya seyoganya seperti itu. Taraf untuk ketika menjadi terkenal lu harus punya lagi nih gitu. Iya sih. Kalau aku sih lebih banyak ada kebebasan ya. Dunia seni itu kan kita nggak bisa dikte kan, orang mau menyuarakan apa, mau bikin apa, terserah. Nggak ada ukuran mana yang benar baik, yang benar salah gitu ya. Benar salah. Tapi saya punya ukuran yang baik jahat. Kalau baik jahat ini kan yang nurani gitu kan. Kalau benar salah ya maksudnya ada kesepakatan kan, ada norma agama, norma hukum, norma lain-lain ya. Hukum ekonomi atau tapi kalau baik jahat ini kan hati nurani kan. Kalau menurutku bagi kamu itu baik, ya lakukanlah gitu. Ada lagi yang tepat tidak tepat, itu kan timing kan berdasarkan situasi kondisi. Kalau sekarang kita lihat bumi lagi kacau, permukaan air lagi naik, polusi lagi meningkat gitu misalnya, iklim lagi kacau gitu. Kalau saya petani kan taunya karena sering gagal panen kan gara-gara cuaca, betul. Berarti kan timingnya sekarang tepat untuk melakukan kampanye ini lebih intens gitu. Kalau untuk seni aku terserah orang ngomong apa, tapi kalau saya pribadi sih melakukan ini karena saya menganggap bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang prioritas. Kenapa saya tergerak? Karena memang bagi saya isu ini memang harus disuarakan gitu. Itu kan tiap orang punya apa yang penting bagi mereka kan. Dan sisi seniman yang paling penting adalah menyuarakan apa yang penting bagi mereka. Kalau yang
pentingnya itu adalah sesuatu yang misalnya kayak secara fundamen gitu ya, tentang kita punya anak kita masa depan apa yang kita akan kasih pada mereka, generasi mendatang anak kita gitu. Jadi musisi jujur aja lah. Kalau misalnya musisi itu masalahnya cuma ya tiap orang, aku nggak ada menjad ya, tiap orang punya masalahnya sendiri nih. Masalahnya ada musisi yang masalahnya itu ternyata adalah dia pesen capcay yang datang Puyong Hai gitu misalnya. Ya silakan aja, tapi itu dan habis itu berontak. Gitu. Dan ya silakan, aku nggak ada judgement gitu loh. Cuma itu kan tiap seberapa receh apa seberapa urgent, tiap orang kan punya levelnya sendiri. Iya, punya level sendiri. Kalau bagi saya mungkin ya isu yang saya bicarakan lah isu yang penting menurut saya. Lebih penting musik atau lingkungan buat beli Robby? Dua itu kan kebutuhan kan. Maksudnya kalau no music on that planet itu kan kampanyenya kan. No music. Gimana kalau kita main musik kalau lapar? Gandhi kan pernah bilang kan nggak usah ngomong agama atau politik kalau perutmu lapar, itu Mahatma Gandhi yang bilang kan. Karena menurut saya kan kalau musik itu adalah itu kan memang kebutuhan, hobi dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang musik itu adalah karir. Karir itu berarti kan tindakan ekonomis kan. Bisnis kan. Karena kita sering dihadapkan pada pilihan. Pilih mana nih, tindakan ekonomis atau pelestarian lingkungan. Dalam pertumbuhan ekonomi negara ini juga kayak gitu kan. Pilih mana nih, pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan atau menjaga hutan atau menjaga langit apa semua. Kalau saya sendiri sebagai orang yang suka ekonomi, green ekonomi ya. Menurut saya pertanyaannya yang salah. Karena menurut saya dari buku textbook ekonomi dasar, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran. Itu kan prinsip itu ekonomi loh. yang ekonomi, apa namanya definisi secara ekonomi buku textbook ya. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana semua kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan ada banyak. Yang paling primer ada 3, sandang, pangan, papan dan pulsa. Sandang, pangan, papan ya. Paling primer. Yang paling primer dari primer adalah pangan kan. Nggak ada makanan ya nggak bisa bikin semua. Nggak bisa yang paling primer dari primer sandang, pangan, papan. Pangan. Pangan kita tumbuh dari mana? Alam. Dari tanah, dari air, dari alam. Jadi kalau kita tarik balik, tindakan ekonomi yang menghancurkan alam adalah tindakan yang tidak sesuai secara textbook ekonomi dong. Secara filosofi ekonominya tadi. Secara ekonominya sekali. Kalau udah dipisahin berarti kan, loh kan tidak sesuai dengan textbook ekonomi nih. Seharusnya tindakan ekonomi nggak boleh ngancurin alam dong. Iya benar. Itulah sebabnya kalau pilih musik, aku akan tetap berkesenian, berkarir sebagai musisi, itu passionku, itu adalah tapi karirku. Tapi secara mindset dan tindakan tetap, musikku adalah untuk melestarikan alam. Jadi bisa dibilang musik ini menjadi satu instrumen tersendiri untuk tetap lu bertindak kepedulian. Baik terhadap kepedulian itu. Iya. Makanya terakhir lu bikin Alarm Records Alarm Records. Kolektif itu. Kolektif ya. Waktu itu kita bikin workshop sama waktu itu ada 13 musisi ya yang kita produseri. Di Bali waktu itu workshopnya. Di Bali workshopnya. Ada Iga, Barasuara, ada Enda Endresa, ada Tuan 13, ada Nova, Ruth sama Grey Filastin, Arka Kinari. Di Jogja ada Festivalis, di Malang ada Iksan Scooter, di Bali ada ya band saya Navikula, Rhythm Rebel, Reza, Kaimata, Made Maut, dan juga ada Bang Tony Q, Rastafara. Karena dia sekarang udah tinggal di Bali. Bali Australia. Semua ke Bali ya. Sialan pandemi banyak orang pindah ke Bali. Nah, jadi ini baru gelombang pertama. Kita kolektif bikin katalog musik ya, label lah ya, yaitu Alarm Records. Dan melanjutkan kampanye dari musik declare global ya. Musik Indonesia ini. No music on that planet. Iya. Bahwa ya kalau udah dari jargonnya sendiri sih no music on that planet artinya kita sadar bahwa kita tidak akan punya hal-hal yang kita cintai termasuk musik kalau planet kita sekarat dan mati gitu. Nah ngomongin musik sekarang gue mau tahu Bli, karena ini kan konteksnya gue ngobrol sama orang hebat Bli. Iya kan? Lo adalah orang hebat buat gue Bli. Karena maksudnya everyone. Karena konsistensi lu yang tadi ya, apa yang lu bisa sampai di titik sekarang dan lu terus konsisten juga. Karena nggak mudah untuk orang menjadi konsisten dengan bidangnya gitu ya. Lu menjadi petani juga, bisa ceritain nggak sih di petani lu apa yang lu lakukan dengan para petani, dengan para mungkin penduduk lokalnya, dan mungkin juga yang tadi lu sempat cerita soal lagi ngembangin sama anak-anak kuliahnya gitu ya. Boleh diceritain nggak? Anak-anak muda yang lagi tertarik ke dunia pertanian ya. Kalau sebenarnya kalau dunia pertanian itu kan memang karena dunia
udah keluarga kan, Iya. dari petani. Aku juga punya lahan sekarang, Iya. warisan ya dari turun temurun. Iya. Warisan dari turun temurun. Dan kalau aku punya duit juga dikit, aku sama istriku sepakat duitnya kita sisihin, kita beli lahan, besarin gitu. Iya, iya, iya. Ya background aku juga pertanian, karena backgroundku agroekologi kan, Iya. permaculture. Iya. Tapi kalau kita lihat sih saat ini di Indonesia itu rata-rata usia petani kita termasuk di Bali ya, itu kan Udah cuma tua-tua ya. 55 tahun, Iya. 60 tahun ya Iya. average. Iya. Sementara anaknya petani yang Nggak mau melanjutkan jadi petani. profesi orang tuanya cuma 3%. Iya. Ini kan Sisanya artinya kemana? ancaman gitu loh. Memang nggak salah karena petani itu selalu dalam posisi rugi, kerjanya berat, rugi, apalagi Harganya ditaksir murah. Iya. Dalam posisi rugi, apalagi sekarang diperparah dengan krisis iklim, Iklim, gagal panen. gagal sering, panen itu. Aku iya. udah dua tahun terakhir gagal Iya betul, panen. 2 tahun ini betul. Ini dampaknya terasa banget ini, Iya. dan krisis iklim ini garda terdepan yang paling merasakan efeknya para petani. Iya. Nah kalau petani udah frustasi, anak-anak muda yang nggak bisa kita salahkan dia karena itu ngapain susah-susah kerja gitu. Ini kan ancamannya lagi 5-10 tahun ke depan saat petani-petani tua kita aktif ini pada pensiun, yang melanjutkannya nggak ada, berarti kan dari keluarga petani yang melanjutkan sektor pertanian kan berkurang 97%. Iya. Ya. Maksudnya lu Bisa apa 3%? Ya kalau masih Kalau ada masih iya, lahan ada tapi Orangnya jadi nggak alih ada. fungsi lahan Iya. jadinya kan. Ya makanya kemarin tergerak juga selama pandemi ya. Pandemi itu aku lihat momentum di mana orang-orang yang kelaparan di kota gitu ya, industri pariwisata di Bali pada banyak yang pulang kampung jadi petani. Itu sebenarnya kita sempat fokus untuk bikin edukasi pertanian terutama di kampungku, petani kopi gitu ya. Bantu apa yang bisa, informasi, alat-alat, alat roasting dan lain-lain, dan juga cara packaging, pemasaran dan lain-lain. Ya walaupun begitu pariwisata buka, pandemi buka, banyak yang balik lagi, tapi kita mencoba untuk mulai dulu merangsang Iya, yang merangsang masih dulu. tinggal Iya. gitu. Harapanku sih siapa tahu kolaborasi di mana-mana kita lagi bikin cara untuk membuat anak-anak muda ini tidak melulu menggantungkan hidup di kota gitu, urbanisasi gitu ya. Tapi mulai memikirkan bahwa pertanian ini bisa menjadi sebuah harapan. Iya. Karena pangan, bisnis, sustainable secara pemasukan gitu. Ya karena aku pikir sih, dan juga harus dari pemerintah, dari corporate harus mendukung mereka gitu. Soalnya nggak mungkin kita krisis pangan hanya gara-gara nggak ada yang bertani. Kan. Iya. Kita minum kopi, setiap 3 bulan ada kedai kopi baru muncul di kota. Iya, oke. Di sektor hilir oke, Iya. gitu loh. Nanam Hulunya kopinya nggak ya. ada. Mau impor biji dari Kolombia gitu. Hanya orang kaya yang bisa ngopi gitu. Maksudnya kan kita tidak ingin itu. Sementara Iya. Indonesia kan kartu asnya, Iya. jagonya kita kan di petaninya. Iya. Jadi itu yang harus di Tangan dingin petani ini Iya. ya. kita tetap ya, aku di dunia kopi tetap yang hilir, Iya. maksudnya bangga minum kopi Indonesia, Iya, good barista, ada banyak kayak, tapi kita juga harus pikirin Hulunya. ya. Iya. Menurut saya karena kalau di dunia kopi itu ya, sektor hilir itu adalah Photoshop, Photoshop. Ya. petani fotografernya. Iya, iya, iya. Petani Setuju, fotografernya setuju, gitu loh, yang bikin biji, Iya. nanam bin itu kan dia gitu. Jadi biar seimbang lah. setuju. Iya, iya. Jangan sampai Photoshopnya maju, fotografernya Supply-nya nggak ada. Gitu. iya. Lu kerja itu dibantu tim atau lu melakukan itu sendiri? Kolaborasi sih. Terakhir aku 7 tahun terakhir aku aktif terlibat kolaborasi sama Kopernik. Kopernik Iya, ya. lembaga LSM di Bali juga Iya. bergerak di bidang riset, teknologi tepat guna dan Iya. kedaulatan pangan gitu. Teknologi-teknologi ramah lingkungan kayak filter air, panel solar, pengering tenaga matahari, Iya, iya. dan juga edukasi ya. Ya. Nah, kalau ngomongin pertanian kan kalau kita beruntung petani-petani yang ada di tempat beli ada beli Robi nih gitu ya. Ada sosok beli Robi yang mau campur tangan yang mau ikut. Tapi banyak juga daerah-daerah lain yang nggak ada sosok kayak beli Robi gitu ya. Mereka justru mungkin kebingungan, mereka segitu-segitu aja gitu. Lu ada keinginan nggak sih untuk mengadopsi cara lu atau menduplikasi cara lu untuk ke daerah lain Bli, sebenarnya? Iya, sekarang juga masih membangun prototipe ya. Aku aku pengen belajar. Aku yakin ada tempat-tempat lain yang sudah jalan Sudah gitu mulai, ya. iya. Aku pengen sebenarnya riset, Secara belajar, komunal, ya. ya. Dan kita sama saling bertukar pengetahuan ya.
atau teman-teman lain juga kalau ini tempatku udah jalan juga bisa belajar. Karena sebenarnya aku yakin sekali ada banyak lokal champion ya. Tapi sebenarnya yang paling penting ini adalah tugas pemerintah. Ini kan tugas pemerintah gitu loh. Itu bukan tugasku gitu loh. Aku kebetulan hobi dan jadi warga negara yang baik melanjutkan gitu. Tapi sebenarnya ini tugas pemerintah. Kan udah bayar pajak ya kan. Terus ikutan juga kerjaannya pemerintah. Kita membantu gitu loh. Ya kita kerjasama aja aku udah seneng gitu. Tapi kan udah dapat dukungan. Bukan jadi rahasia umum lagi kalau emang lu mengadakan pemerintah ya nggak jalan gitu loh. Di segala sektor. Nah ini mungkin harapanku kita sama lah ya. Karena saya percaya bahwa perubahan positif hanya bisa terjadi apabila ada kolaborasi dari masyarakat, pemerintah dan korporasi. Karena mereka punya mereka juga butuh pasokan bahan baku. Mereka ada CSR, corporate social responsibility, dan ya ini sinergis lah. Ada LSM juga, jadi kolaborasi ini penting. Dan juga petaninya mau. Aku yakin kalau petaninya berpikir panjang, pasti mereka akan melestarikan profesi mulia ini kan. Indonesia negara subur kayak gini, sayang banget kalau alih fungsi lahan kan. Dan tadi kan banyak juga petani yang nyatanya secara mindset ya konsumtif sekali nih Bri. Gitu. Gue juga sempat mengalami beberapa kasus gitu ya. Bersinggungan dengan petani ketika kita kasih uang di depan habis buat beli motor, buat beli apa segala macam. Kalau ini kan ini tuh gimana lo? Kalau ini kan berhubungan dengan skala prioritas ya. Skala prioritas tiap-tiap individu ini akan ditentukan dengan satu, informasi yang dia akses, kualitas pendidikannya dia. Ya ada banyak kalau kita berbicara ini semalam suntuk ya. Ada juga dan bahkan hal-hal lain yang sebenarnya secara tidak langsung berpengaruh, misalnya kayak kalau kamu dietmu karbohidrat dan sama gula gitu. Mungkin stunting berpikir juga. Sehingga perspektifnya lebih dikit gitu loh. Jadi akan berhubungan dengan diet, padahal kan kita negara subur ya. Betul. Tapi kalau kita cuma makannya karbohidrat sama gula, aku pikir ya perspektif kita juga cuma jadi I don't know. Ini ada, aku juga maksudnya mendapat informasi ini dari diskusi dengan diskusi banyak yang orang, lain Aku pikir ya begitu orang punya akses untuk informasi yang bagus, network yang bagus, resources dan dukungan yang bagus, aku pikir solusi-solusi atau keputusan yang diambil dalam hidup pasti lebih jangka panjang. Lebih visioner. Dan lebih holistik. Lebih holistik. Solusinya bukan cuma part A gitu, tapi menimbulkan masalah di part B gitu loh. Solusinya pasti gini. Kalau aku sebagai musisi berpikir holistik, melestarikan kebudayaan instrumen di Bali. Misalnya instrumen bambu gitu loh. Kayak Kinokuni gitu ya. Pakai instrumen pakai bambu. Kalau aku holistik, aku bukan cuma melestarikan instrumennya aja atau aransemenku juga. Aku juga akan memikirkan pengrajin bambu dan aku juga akan memikirkan pelestarian tanaman bambunya gitu loh. Jadi lebih holistik gitu loh. Jadi aku pikir di dunia pertanian juga kayak gitu. Harga cengkeh sekarang jatuh. Harga coklat naik. Pohon cengkehnya ditebang, ganti sama coklat. Begitu coklatnya baru mulai tumbuh, udah drop lagi jatuh, gitu. Jadi itu kan solusi-solusi jangka pendek yang rentan kan. Ya karena pemahaman mereka juga nggak nyampe secara kasar katanya gitu ya. Benar. Jadi kalau holistik itu misalnya kalau di dunia kopi nih, holistik ya, pertanian itu. Ada yang nanya misalnya, beli Robi, tanaman kopiku udah subur, udah di trimming bagus, udah buahnya udah enak, cabang-cabangnya udah pokoknya di trimming lah, udah disiangi, gulmanya udah dikit, dipupuki bagus, organik dan lain-lain. Tapi kok buahnya dikit. Ini di luar iklim ya. Misalnya kayak, oh ya mungkin tetangga-tetanggamu, lingkunganmu itu banyak pakai pestisida. Sehingga membunuh serangga penyerbuk. Dari bunga menjadi buah itu kan dipolinasi sama serangga kan? Butuh peran serangga. Peran serangga. Tapi karena pakai pestisida, herbisida terlalu banyak, serangganya mati. Bungamu banyak, tapi polinatornya dikit gitu loh. Jadi kadang-kadang kan melibatkan unsur lain. Berpikir holistik itu melibatkan hal-hal yang terintegrasi ya, bahwa bukan cuma kita sebagai manusia dunia ya, kita perlu serangga, kita perlu serangga ini juga perlu udara yang bersih. Gitu. Nah kalau balik lagi ke soal karya nih Bri, dengan Navicula, kalau nggak salah lu baru juga merilis yang video klip itu ya, video klip yang gimana tuh pakai kuda-kudaan itu. Oh, Dinasti Matahari. Dinasti Matahari. Nah, album itu sealbum Dinasti Matahari kan ya yang album Archipelago Rebel. Archipelago Rebel. Itu salah satu singlenya ya. Nah, itu after itu ada
bentukan baru lagi nggak sih Bi, setelah Ada. Kita rilis 3 single. Dinasti Matahari, album terbaru ya, album ke-11 Navikula. cakep tuh pakai reok-reok itu aku lihat. Iya. Dinasti Matahari, Kembali ke Akar, sama Cinta yang Tak Biasa. Itu kita rilis 3 single. Iya. Video klipnya udah keluar. Iya. Dinasti Matahari syukurnya tahun kemarin menang award sebagai video klip terbaik Terbaik, ya. Anugerah Musik Indonesia ya. Ya kita senang banget lah. Iya. Masa tuh men. Padahal isunya kan berat gitu. Sebenarnya itu kan tentang renewable energy kan. Kita sebagai tropis dilimpahi anu karunia matahari. Jadi ya kebetulan kolaborasi juga video klip akhirnya. Dan lu kayaknya gampang banget untuk melakukan kolaborasi ya, Bli. Dan banyak video klip lo itu juga hasil dari kolaborasi. Gitu. Kolaborasi Dinasti Matahari Ketiga. maksudnya Navikula kan bukan band kaya-kaya banget kan. Tapi kita dengan Tapi kolaborasi punya tanah banyak, Pak. Kayak gitu. ya itu future. Future. Now present future. Buat anak. Iya. Tapi dari pas juga ya, dari warisan. Nah, kalau dari kolaborasi Dinasti Matahari itu ada eksekutif produsernya kita ada Mbak Sandrina Malakiano karena dia kan aku sama dia di Bali juga teman-teman di Bali ya. Semenjak Covid kemarin itu kan bikin yayasan kita itu Bali Warigo untuk bantu teman-teman seniman itu kan bikin pembagian pangan dan lain-lain. Dan proyeknya juga waktu itu kolaborasi membantu teman studio, filmmaker dan lain-lain. Habis itu juga tetangga rumah juga sering ngumpul ada di Balrano kita poleng. Ada penari-penari apa namanya Jasmine Okubo kan dia banyak. Jadi teman penari ada, teman yang suka sama film ada, teman yang punya akses ke dana ada. Navikula punya materi lagu. Kolaborasi. Jadi ya maksudnya itulah industri kreatif. Itu idealnya industri kreatif menurut lo ya? Ya, kere tapi aktif. Kreatif. Maksudnya dari dulu kan industri kreatif ini sebenarnya kalau kita ngomong skena, skena. Nice. Ada polisinya di nanti. Skena ini kan artinya kan kolaborasi dari berbagai bukan cuma musisi doang kan, tapi ada fansnya di situ, Ya, betul. ada medianya di situ, ada artis manajemen di situ, ada Stakeholder-nya sponsor, banyak ya. ada venue, ada infrastruktur lain dan atau dukungan dari pemerintah setempat pada isu itu. Jadi aku pikir ya membangun skena adalah bukan cuma memikirkan musiknya aja, tapi memikirkan ekosistemnya. Sama semua dunia pertanian, dunia apa semua skena pertanian. Itu sebenarnya mentalitas bagaimana kita membangun ekosistem. Oke, ngomongin mentalitas, menurut lo mentalitas musisi kita sampai saat ini itu sudah di level yang menurut lo bagus atau ini masih jauh banget nih gitu? Indonesia aku pikir gila men, talentanya kita Gila banget. jumlah sumber daya manusianya kita banyak, instrumen jangan yang modern yang tradisional banyak banget. Indonesia itu kaya banget sebenarnya. Yang penting sekarang kita sadar bahwa kita kaya. Kadang-kadang kita kan kaya tapi nggak sadar ya? Nggak sadar kita kaya. Ya, jadinya miskin. Jadinya ya Orang udah, miskin. iya. Orang miskin adalah kadang-kadang bukan cuma gara-gara dia nggak punya, tapi juga kadang-kadang dia punya nggak tapi dia nggak sadar gitu. Dan nggak bisa utilize itu Iya. ya. Dan begitu nggak sadar, tidak pede dengan apa yang dia punya. Iya. Dia pikir dirinya miskin gitu. Butiran debu. Iya, butiran debu. Dan habis itu harus untuk membuat keren harus mengadopsi budaya-budaya dari Barat, luar iya. gitu. Iya. Nggak ada salahnya sih. Iya. Rock band juga Dari barat, ada barat. iya. Tapi begitu kita mengeksekusinya, ya dengan kekayaan loh. Iya. Topiknya tentang hutan dong. Iya. Misalnya Navikula, kenapa kamu ngomong hutan? Ya, karena itu kekayaanku. Karena tempat gue, ya, Kekayaanku. iya. Nation branding Indonesia adalah hutan. Kenapa kita bikin film judulnya Pulau Plastik? Ya karena kekayaanku gitu. Iya. Bangga mengangkat topik kekayaan kita gitu. Iya. Kenapa jadi petani? Ya karena nenek moyangku petani, bangga dengan culture itu. Iya. Dan itu yang harusnya di-encourage terus sama teman-teman ya. Iya. Yang ya paling nggak dari level musisi dulu gitu ya, dari level yang kecil-kecil dulu Iya. ya, itu harusnya di-encourage terus ya. Dan begitu itu sudah terjadi kesadaran itu akan terjadi skala prioritas dan skala prioritas itu dianggap keren. Iya. Ya aku nggak ada definisi apa itu keren. Itu keren menurutku sih. Iya. Keren menurutku adalah satu, silakan mengadaptasi lokal Apapun, musik ya. juga kita adalah akulturasi. Do what you love, tapi kita juga aware apa sih kekayaan kita dan bangga dengan kekayaan itu dan secara kolektif orang-orang juga mengamini kekayaan itu sehingga itu bisa diterima menjadi hal yang tren. Iya. Iya. Kalau hal yang tren, hal-hal yang receh ya kadang-kadang kita ingat
dulu di restoran organik di Bali zaman dulu jualnya susah banget. Sekarang Dan orang, dicari-cari. ya, dan orang ngapain aku harus bayar lebih untuk makanan Iya, sama-sama sayur bener-bener. organik ini apa? Karena Iya. belum sadar organik. Iya. Tapi setelah publik teredukasi, gila ternyata keren banget dan mereka akan spend dan mereka ada produk bagus diimbangi dengan kesadaran konsumen yang bagus. Iya, iya. Harapannya di Indonesia aset kita sebagai musik estetika bagus, Iya. tinggal kontennya aja. Iya. Konten apa yang kita anggap keren dan publik setuju bahwa itu adalah hal yang keren sehingga mereka mau mengkonsumsi gitu. Iya, iya, anjir. Beneran orang hebat kan nih, mindsetnya tuh yang harus kita pelajari, yang kita harus adopsi. Bli Robi, thank you banget, sehat-sehat Thank you. selalu di Bali. Makasih banget. Makasih banget. Sekian podcast bareng orang hebat bersama Bli Robi Navikula dan saya Zulfikri Putra Mawi. Pamit undur diri. Sampai ketemu bareng orang hebat lainnya di podcast bareng orang hebat berikutnya. Sampai jumpa.